Perkenalkan, saya Ira Sylvia Purba dengan NIM 20105211046. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan analisis rancangan percobaan dengan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dari kasus yang sudah saya ambil, yang seperti pada tabel yang ada di Excel saya. Berkaitan dengan hal tersebut telah saya sajikan data yang saya dapat, yaitu berkaitan dengan interaksi ataupun kombinasi dari masing-masing taraf ataupun level faktor. Saya akan mencoba untuk mengetahui pengaruh varietas patin yang dinotasikan dengan huruf V pada dua taraf, yaitu V1 dan V2. Dalam hal ini waktu proses dilakukan selama 1 jam dan 2 jam. Dan faktor yang kedua yaitu kadar protein yang dinotasikan dengan K, ada jenis ke-1, 2, dan 3. Jadi di sini ada 3 taraf kadar protein yang dianggap berpengaruh atau memiliki hipotesis berpengaruh pada pertumbuhan ikan dalam bentuk persen. Jadi variabel yang diukur adalah kadar protein. Berkaitan dengan ini telah saya sajikan beberapa data yang berkaitan dengan kadar protein. Ini adalah interaksi atau kombinasi dari masing-masing taraf atau level faktor. Di sini ada V1 dan K1. V1 dan K1. Yang artinya bahwa waktu proses selama 1 jam dengan menggunakan jenis kadar protein jenis pertama. Kemudian di sini menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 kali ulangan, dan ini adalah rata-rata yang diperoleh yaitu kadar protein dalam bentuk persentase. Di sini jumlahnya, untuk mencari jumlah seperti biasa, jumlahnya ini adalah sum semua data dan di enter. Untuk mempermudah perhitungan dapat langsung kita drag. Dan untuk rata-rata adalah average dari semua data ke enter. Sama halnya bisa langsung kita drag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Dan untuk jumlah yang di sini adalah jumlah dari data ulangan yang pertama. Kita enter. Sama halnya dengan tadi, bisa kita drag langsung ke samping untuk mendapatkan hasilnya dan mempermudah perhitungan. Dan untuk rata di sini adalah jumlah dari ulangan yang tadi dibagi dengan 6. Kemudian karena banyak ulangan ini adalah ulangan pertama ini, data ulangan pertama ada 6, kita enter. Mempermudahkan perhitungan bisa langsung di drag ke samping. Dan untuk 262,12 ini adalah jumlah dari seluruh data, di mana 262,12 ini didapatkan dari jumlah dari seluruh data. Kita enter. Dan untuk 21,843333 adalah rata dari seluruh data. Kita enter. Kemudian untuk FK ataupun faktor koreksi digunakan untuk membuat analisis keragaman. Untuk anaknya kita dapat tentukan dulu menggunakan rumus jumlah dari data keseluruhan itu di kuadrat di pangkat 2 dibagi dengan 12 sehingga demikian. Kemudian untuk keperluan data analisis, maka perlu dibuat adalah tabel 2 arah. Untuk itu di sini sudah saya buat tabel 2 arah. Dan untuk cara untuk mendapatkan data tabel 2 arah ini adalah dengan ini adalah interaksi antara VK1 dengan V1. Tabel 2 arah untuk jumlah dari seluruh data, dan untuk ratanya adalah jumlah datanya dibagi dengan banyaknya data, yaitu angka 6, maka dibagi dengan 6. Maka di sini jumlahnya adalah jumlah dari keseluruhan data ini. Bentar. Dan rata adalah jumlahnya tadi dibagi dengan 4, karena tadi di sini ada sebanyak 4 data. Kita enter. Dan untuk jumlah di sini adalah jumlah dari data dari V1. Kita enter. Dan ratanya adalah jumlahnya tadi dibagi dengan 6, karena data V1 ini ada 6. Kita enter. Sama halnya untuk keseluruhan lainnya. Ya, enter. Kemudian untuk mencari ANOVA-nya, ANOVA to factor with
replication-nya. Nah, di sini saya sebenarnya sudah mencari ANOVA two factor with replication-nya. Nah, bagaimana cara untuk mencari ANOVA two factor with replication-nya itu adalah dengan cara ke data, kemudian di pojok kanan atas ada data analisis. Nah, di sini kita pilih with replication. Kita oke. Nah, di sini input range-nya ini adalah yang ini. Input range-nya adalah data yang dari tabel. Terus sampelnya adalah 2 dan output range-nya adalah di sini output range-nya itu bebas, dimana kita menempatkan untuk data hasil nilai dari ANOVA-nya nanti. Contohnya adalah di sini. Nah, di sini tidak saya okekan karena seperti yang saya bilang sebelumnya, saya sudah menggunakan ANOVA two factor with itu didapat dari perlakuan ataupun jika perlakuan ini didapatkan dari penjumlahan jika V ditambah dengan jika K ditambah dengan interaksinya. Maka kita enter saja, maka didapat hasilnya jika perlakuannya adalah 109,1151. Kemudian untuk jk-nya untuk K ataupun derajat bebas ataupun dB ini, dB perlakuan sama halnya seperti tadi, ini adalah hasil dari penjumlahan dB ditambah dengan dBk ditambah dengan dBV ditambah dengan interaksi, maka kita enter hasilnya adalah 5. Dan untuk KT ataupun kuadrat tengah ini didapatkan dari JK per dB, dimana jika perlakuan dibagi dengan JK dB perlakuan, kita enter. Kemudian untuk F hitung ini didapatkan dari KT perlakuan dibagi dengan KT galat, maka kita enter hasilnya adalah 0,14869114. Dan untuk F5% ini dapat dengan F inverse 0,5 dB perlakuan dan dB galat. Kita enter, hasilnya adalah 0,9765364. Dan untuk P value-nya ini, NS ini didapatkan dari if F hitung lebih kecil dari F P yang 5% tadi. Enter, hasilnya adalah NS. Nah, NS di sini artinya non signifikan ataupun tidak nyata. Nah, berkaitan dengan itu perlu juga diketahui bagaimana untuk membuat cara manualnya. Saya sudah membuat tabel perhitungannya seperti ini. Untuk dB di sini diperoleh dari banyak perlakuan dikurangi dengan 1. dB di sini didapat dari banyak perlakuan dikurangi dengan 1, kita enter, hasilnya adalah 5. Lalu untuk K didapat dari 2 taraf V dikurangi dengan 1. Kita 2 taraf V itu didapat dari tabel 2 arah, yang V1 dan V2. Kita enter. Nah, sekarang untuk V merupakan banyak taraf dikurangi dengan 1. Banyak tarafnya tadi juga di tabel 2 arah. Banyak tarafnya adalah K1, K2, dan K3. Jika dikurangi dengan 1, maka kita enter, hasilnya adalah 2. Lalu untuk interaksi merupakan pengurangan dari dB perlakuan dikurangi dBk dan dikurangi dengan dBV, lalu kita enter, hasilnya adalah 5. Kemudian untuk total
total ini merupakan data seluruh perlakuan dikurangi dengan 1. Data perlakuan yang ini dikurangi dengan 1. Kita enter. Dan untuk galat merupakan DB total. Galat merupakan DB total dikurangi dengan DB perlakuan. Kita enter. Hasilnya adalah 6. Kemudian untuk jumlah kuadrat perlakuan ataupun JK dapat dihitung dengan rumus perlakuan sum SQ dari seluruh interaksi dibagi dengan 2, yang mana 2 merupakan ulangan dan dikurangi dengan faktor koreksi. Lalu kita enter. Rumusnya adalah sum SQ dari seluruh interaksi dibagi dengan 2, yang mana 2 merupakan ulangan dan dikurangi dengan faktor koreksinya. Lalu kita enter. Kemudian untuk faktor K juga menggunakan rumus sum SQ dari jumlah seluruh faktor koreksi K yang terdapat pada tabel 2 arah dibagi dengan 6, lalu dikurangi dengan faktor koreksi, kemudian kita enter. Lalu untuk faktor V juga menggunakan SQ, mana V dibagi dengan 4 yang didapat dari banyaknya tahap K ada 2 dikali dengan 2 ulangan dan dikurangi dengan faktor koreksi, lalu kita enter. Lalu untuk total ini didapat dari SQ jumlah seluruh perlakuan dikurangi dengan faktor koreksinya. Maka kita enter, hasilnya adalah demikian. Lalu untuk interaksi didapat dari pengurangan. Interaksi didapat dari pengurangan JK atau jumlah kuadrat perlakuan dengan JKV, lalu dikurangi dengan JKK untuk jumlah kuadrat K. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya untuk galat ini merupakan pengurangan dari total kuadrat dikurangi dengan JK perlakuan, lalu kita enter. Hasilnya adalah 880,603. Untuk kuadrat tengah ataupun KT dapat ditentukan dengan pembagian dari jumlah kuadrat dari masing-masing komponen sumber keragaman dibagi dengan DB. Pada perlakuan yaitu pembagian antara JK perlakuan dan DB perlakuan, lalu kita enter. Maka dapat hasilnya dan di-drag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Lalu untuk F hitungnya merupakan KT perlakuan dibagi dengan KT galat, kemudian KT galat dapat dikunci dengan simbol dolar agar dapat memudahkan perhitungan selanjutnya dan dapat di-drag hingga ke bawah. Kita enter. Lalu untuk menghitung F tabel 5% ataupun 0,05 dapat digunakan formula F inverse 0,05, yang mana 0,05 merupakan alfa, kemudian H8 merupakan DB perlakuan dan H12 merupakan DB galat. Lalu kita enter. Nah, sebelum tadi kita enter itu harus ada kita kunci dengan absolut dolar agar dapat di-drag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Lalu kita enter. Untuk F tabel 1% juga formulasinya sama dengan nilai alfa 0,01. Nilai alfanya 0,01. Untuk hasil berikutnya dapat juga kita drag dengan menambahkan absolut dolar. Kemudian kita enter. Nah, di sini NS artinya adalah non signifikan ataupun tidak nyata. Kemudian adalah uji lanjut. Uji lanjut di sini menggunakan uji lanjut Duncan.
Data ini didapat dari perlakuan dan rata-rata dalam membantu membuat uji Duncan. Kemudian interaksi ini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk membuat uji lanjut setelah data diurutkan dari terbesar ke terkecil, maka perlu dicari nilai selisih dari masing-masing data. Nah, nilai selisih dari masing-masing data. Ini merupakan pengurangan dari rata-rata terbesar ke yang terkecil. Dan untuk mempermudah perhitungan ini, yang terbesar ke yang terkecil. Untuk mempermudah perhitungan, bisa ditambahkan absolute dollar agar mempermudah perhitungan dengan cara di-drag ke bawah, lalu kita enter. Lalu untuk mempermudah perhitungan itu tadi kita sudah drag ke bawah, dan pada kolom bawahnya itu harus dikunci dengan absolute dollar. Begitu juga untuk tabel selisih yang seterusnya ini. Cara tabel yang rata-rata V1K2 dikurangi dengan rata-rata V1K3 terbesar ke yang terkecil dan ditambahkan dengan absolute dollar, enter, dan bisa langsung di drag. Sama halnya untuk seterusnya. Lalu untuk tabel notasi ini diisi dengan menggunakan tabel perbanding di bawah. Tabel JND 5% dan JND 1% ini dapat dilihat di buku rancangan percobaan. Perlakuan yang di sini ada 6, yang artinya ada 5 pembanding dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan untuk standar rata-rata ataupun SC-nya ini diperoleh dari akar KT galat per 2 dan 2 diperoleh dari banyaknya ulangan. SC-nya diperoleh dari KT galat per 2 dan 2-nya diperoleh dari banyaknya ulangan. Lalu kita enter. Lalu untuk JND 5% diperoleh dari perkalian masing-masing JND 5% diperoleh dari perkalian dari JND 5% dikali dengan SY. Kemudian di sini kita bahkan juga absolute dollar untuk mempermudah perhitungan agar bisa di-drag ke bawah. Kita enter. Dan bisa langsung di-drag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Sama halnya dengan BJND 1%, sini menggunakan JND 1% dan SY. Enter. Kemudian di sini NS-nya ini didapat dari formula if. Kemudian kita enter. Sama halnya untuk mencari itu formulasi yang sama. Nah, NS di sini artinya berarti non signifikan. Lalu untuk faktor B-nya Lalu untuk daerah A diberi warna pada tabel selisih pertama. A diberi tabel pada warna pada tabel selisih yang pertama, dan B untuk tabel selisih yang kedua. Begitu juga yang C, tabel selisih yang ketiga. Untuk tabel selisih yang ketiga dan mutasi yang didapat, dan dapat disimpulkan bahwa pengaruh varietas spatting 2 dengan kadar protein yang ketiga itu tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya, karena ini adalah yang lebih
P2K3. Selanjutnya adalah faktor P. Faktor P dan rata-ratanya yang diperoleh dari tabel 2 arah, lalu diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk SY-nya ini didapat dari KT galat dibagi dengan 6, kemudian dipangkatkan dengan 0,5. JND 5% dan JND 1% itu ada di buku rancangan percobaan. Dan untuk mencari DJND 5% ini, rumusnya adalah DJND 1% dengan rumus JND 1% dikali dengan SY. Enter. Nah, untuk mencari selisihnya itu adalah rata-rata yang paling besar dikurangi dengan yang kecil. Maka dia rata-rata V2 dikurang dengan rata-rata V1. Enter. Kemudian faktor K. Faktor K di sini juga diperoleh dari tabel 2 arah yang diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian di sini JND 5% 1% itu ada juga di buku rancangan percobaan. Dan SY-nya ini didapat dari ini enter. Kemudian JND 5% dapat dari JND 5% dikali dengan SY. Di sini buat absolut dolar untuk mempermudah perhitungan, kita enter. Sama halnya dengan JND 1%, JND 1% dikali dengan SY. Absolut dolar, enter. Nah, di sini selisihnya didapat dari yang terbesar dikurangi yang terkecil. Absolut dolar dan enter. Sama halnya untuk selisih yang ini, terbesar dan terkecil, enter. Nah, di sini NS-nya adalah berarti menunjukkan non signifikan, enter. Jadi dapat disimpulkan bahwa varietas patin dan kadar protein itu non signifikan pada pakan terhadap pertumbuhan ikan karena NS tadi adalah non signifikan. Demikian salah satu contoh penggunaan Excel untuk mengerjakan rancangan acak lengkap faktorial.